Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Shadaqallahul adzim. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-A'raf yang dirahmati Allah, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim dan juga ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini tidak hujan ya Bu ya. Tapi kalau tidak hujan berarti tantangannya sedikit Bu. Pahalanya juga tidak sebesar kalau hujan. Ya, karena ketika kita berangkat menuju majelis ilmu kemudian tantangannya besar, tantangannya banyak, maka pahalanya juga besar karena menghindari berbagai tantangan yang menghadang kita. Barusan ibu-ibu di rumah ada yang menghalangi enggak? Enggak ada. Berarti alit atuh. Bisi we suami minta dulu disediakan kopi gitu Bu. Anak minta dimandiin dulu gitu ya Bu ya. Tapi ibu mampu mengalahkan itu semua, berarti luar biasa. Untuk itu saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang bisa hadir pada sore hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya dapat menghapus dosa-dosa di masa yang telah lalu. Hal yang paling membahagiakan ketika hadir di majelis ilmu itu adalah bisa berdoa bersama dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat ijabah doa itu adalah majelis ilmu, ibu-ibu. Jadi kalau kita sengaja datang ke Raudhah, sengaja datang ke Masjidil Haram, belum bisa ya, jauh di ongkos gitu. Tapi kalau ke majelis ilmu, insya Allah itu sama ketika kita berdoa di majelis ilmu, tempat yang diijabah doa. Seperti halnya kita ke Raudhah, kan Raudhah itu taman surga ya. Majelis ilmu itu adalah taman surganya juga. Nah, maka sebetulnya ibu-ibu, kalau hanya tujuannya menuntut ilmu saja, itu sebetulnya gampang sekarang mah, tidak harus datang ke majelis ilmu. Cukup nonton YouTube, ilmu mah dapat. Tapi tidak dapat berkahnya ilmu. Ya, nah maka ketika ibu-ibu mampu melangkahkan kaki ke majelis ilmu, berkahnya beragam yang didapat ibu. Yang pertama berkah dari silaturahmi, bisa saling bertemu ya dengan tetangga sebelah juga dari tidak ada pengajian gini mah tara pendak gitu ya. Mana di dia ya tetangga abdi tara pendak sa gigireun gitu sang Bu Yoyo jarang-jarang ketemu. Tapi karena pengajian insyaallah maka berkahnya majelis ilmu itu banyak, bukan hanya dapat ilmu tapi tadi berkahnya silaturahmi, berkahnya bisa doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ibu-ibu ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Saya ajak ibu-ibu untuk berdoa dulu. Boleh dipegang pundak teman sebelah kanannya dulu. Ya, diusapan ibu, diusapan. Nah, punggungnya diusapin. Ulah tarik teuing, ulah ditepak deui. Diusap ya. Sok, sambil ikuti kata-kata saya. Saudaraku, saya doakan semoga sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika sedang dalam kesempitan, semoga Allah lapangkan. Jika dalam kesulitan,
semoga Allah mudahkan. Jika sedang sakit, semoga Allah sehatkan lahir dan batin. Ketika sedang sedih, semoga Allah bahagiakan. Ketika punya hutang, semoga Allah beri rizki untuk melunasinya. Amin ya Rabbal alamin. Tarik amin nak. Sekarang sebelah kirinya Bu. Ya. Saudaraku, terima kasih sudah mendoakan saya. Semoga doanya dikembalikan kepada yang mendoakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan ucapkan salam kepada kiri yang terbaik, senyum terbaik kepada yang di sebelahnya. Boleh bersalaman, boleh berpelukan, ya. Itu berkah yang pertama ya Bu ya. Bisa saling mendoakan, semoga Allah mudahkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini Bu itu sejangkung teuing abi mah teu enakeun. Tema hari ini adalah tentang orang tua yang dirindukan surga. Menjadi orang tua itu merupakan anugerah dan merupakan amanah ya. Berapa banyak dari kita yang mengharapkan mempunyai anak tapi tidak Allah berikan anugerah itu. Ibu bahagia punya anak? Bahagia. Berapa banyak orang yang mendapat kebahagiaannya itu hanya sebentar. Tidak sedikit orang yang Allah berikan anugerah berupa anak itu tidak lama Bu waktunya. Jadi bersyukur ibu-ibu mendapatkan amanah dari Allah, mendapatkan anugerah berupa anak dari Allah. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah itu. Nabi Zakaria saja menunggu untuk mendapatkan anak itu lama, sampai puluhan tahun. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, beliau memohon anugerah anak kepada Allah, diberi, dan sesudah diberi Allah ambil kembali semuanya bahkan. Jadi ketika kita memiliki anak, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai amanah. Tapi Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai orang tua dari putra-putri kita, berarti Allah mempercayakan amanah itu kepada kita. Karena tadi tidak semua orang tua mendapatkan anugerah itu. Lalu bagaimana agar kita dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya? Nah, orang tua yang dirindukan oleh surga adalah orang tua yang dapat mengemban amanah itu dengan baik. Saking pentingnya peran orang tua sampai di dalam Al-Quran surat apa nih Bu? Coba ditebak. Siapa yang bisa menebak nanti dapat door prize ya Bu ya. Wa walidi wa ma walad. Surat apa Bu? Oh, surat Al-Baqarah. Mudah ya Bu ya. Ayat berapa Bu? Papa Ibu hiji dua silu. Ayat 3. Coba dibaca bareng-bareng Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal
bihadal wawa. Ya, di situ Allah bersumpah demi ayah, Bu. Wa walidi wa mawalad, demi ayah dan demi yang dilahirkannya. Biasanya Allah bersumpah atas sesuatu yang sangat penting, Bu. Pasti ketika itu dijadikan sumpah oleh Allah, maka itu menjadi sangat penting. Biasanya Allah bersumpah atas nama langit, ya, wasamsi waduhaha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar. Apalagi, Bu? Wal laili, demi malam. Apalagi? Wal qamari, demi bulan. Dan ini di dalam surat Al-Balad ini Allah bersumpah atas nama ayah, wa walidi wa mawalad, dan yang dilahirkannya. Bapak-bapak ngalahirkan itu, Bu? Hente, betul hente. Nah, menurut tafsir ternyata wa walidi wa mawalad, laki-laki itu melahirkan juga sama. Kenapa? Karena ketika kita melahirkan itu hasil kerjasama antara ayah dan ibu. Mal mungkin ibu tiba-tiba, kecuali Siti Maryam, ya, yang sudah Allah beri keistimewaan. Tapi melahirkannya itu dititipkan di rahim ibu atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi petunjuk betapa pentingnya, ya, peran dari seorang ayah dan seorang ibu dalam melahirkan generasi yang diridhoi oleh Allah, generasi yang akan menjadi penghuni surga. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur. Coba dibuka surat At-Tur ayat berapa? Saya lupa. Ayat 21. Surat ke-52 At-Tur. Ketemu, Bu? Boleh dibaca bareng-bareng? Ayat 21, Bu. Ya, surat ke-52 ayat 21. Mangga dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Bu Alimin, Bu Yani yang sudah membacakan. Di sini Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka keimanannya, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka, setiap yang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa orang tua yang memiliki keimanan, kemudian anak-anaknya itu juga mengikuti keimanan orang tuanya, maka Allah akan susulkan anak-anaknya itu dipertemukan di surga.
Ini menunjukkan bahwa untuk menjadikan anak-anak yang menjadi penghuni surga, siapa dulu yang harus menjadi penghuni surga? Orang tuanya dulu. Di sini al-haqna disusulkan. Berarti orang tua dulu yang ada di dalam surga. Menunjukkan betapa tingginya menjadi orang tua itu. Tidak boleh sama, tidak bareng, Bu. Orang tuanya dulu yang harus masuk surga. Sehingga bertemunya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga, dengan anak-anak kita menjadi penyempurna dari kebahagiaan yang Allah gambarkan di surga. Biasanya di dalam surga itu digambarkan apa saja, Bu? Dalam Al-Qur'an gambaran tentang surga apa aja? Ada air sungai yang mengalir, apalagi mata air, bangunan megah, ya, buah-buahan yang tidak ada hentinya, kenikmatan yang tidak ada tara. Bagaimana sikap kita sebagai seorang tua, ibu kita merasakan ya, kurang lamun misalnya di bumi makan makanan yang enak, keur di restoran ibu teh emut teu kaputra, aduh ya abdi enak, budak abdi geus mam acan, itu fitrah orang tua. Tah engke ge cenah Bu di surga teh kitu. Lamun urang lebet ka surga teh urang teh culang-cileung. Aduh ya abdi nikmat di surga teh, biasa makan buah-buahan enak, air mengalir, berbagai kenikmatan sudah dirasakan. Tapi kita culang-cileung. Kamana budak abdi belum ada bersama kita. Nah, maka Allah susulkan asal anaknya beriman juga. Jadi kalau orang tuanya beriman, maka insya Allah anaknya juga akan beriman. Ya, terkecuali beberapa peristiwa yang itu Allah jadikan sebagai contoh. Tapi seharusnya hukum alamnya begitu. Maka kalau kita mau anak-anak kita masuk surga, kita dulu yang harus masuk surga. Untuk bisa masuk surga harus bagaimana? Harus beriman, harus bertakwa, harus beramal soleh. Salah satunya tadi adalah dengan melaksanakan amanat Allah yang Allah titipkan kepada kita, bahwa anak-anak itu adalah titipan dari Allah kepada kita yang harus kita didik, harus kita ajari mereka agar mereka menjadi penghuni surga. Tapi tidak bisa orang teh keun we abdi mah teu soleh-soleh teuing ge, nu penting mah budak abdi we soleh. Nggak bisa Bu, nggak bisa begitu. Harus kita dulu, kan orang masuk gitu ya Bu ya. Keun wae abdi mah ngaji teu pati lancar, nu penting mah budak abdi we engke hafal Quran, da saur dina Quran oge lamun budak abdi hafal Quran engke teh kengeng mahkota cenah di yaumil akhir. Mun kitu mah gampang atuh. Tos we urang lebetkeun we ka pasantren nya, terus mayar sok pokona mah ku abdi dibayar Pak Ustad. Nu penting mah engke beres di pasantren kedah soleh budak abdi. Sama dengan begitu, kalau kita begitu saja melepaskan, tidak bisa Bu, harus kita dulu. Madrasah itu, guru itu harus sisa dari kita. Sok, kita itu punya ilmu apa? Ajarkan dulu oleh kita. Urang bisana Quran sampai atakasur, ajarkeun heula duy ka atakasur sesana nembe serahkan kepada guru, lain ti nol nepikeun ka diserahkan ke guru. Maka nanti di dalam atau itu ada orang tua yang bisa mengangkat anaknya, dan ada anak yang bisa mengangkat orang tuanya ke surga itu. Jadi saling Bu. Tapi tadi yang paling utama itu kita dulu. Coba Ibu kita saksikan anak-anak sekarang, beda nggak dengan kita dulu? Padahal pendidikan kita gimana sekarang Bu? Sudah maju, banyak di sini sekarang sarjana. Tapi ibu kita dulu, orang tua saya lulusan SD, tapi bisa melahirkan anak jadi doktor. Saya berpikir, ya Allah, bisa tidak saya yang doktor melahirkan anak seperti saya?
Jangan-jangan pendidikan mereka itu lebih bagus daripada kita. Karena kalau kita lihat sekarang, Bu, anak-anak zaman baheula mah lamun maghrib teh kudu dititah, terus lalu umpat ka madrasah ya, ngabring. Sekarang sampai-sampai pemerintah dengan susah payah mengupayakan maghrib mengaji. Sebab apa? Sebab anak-anak sekarang ti isuk nepi ka sore gawena naon? Kana HP. Itu tantangan kita, Bu. Baheula mah urang teu apal informasi naon, boro-boro ya listrik aja teu aya zaman urang meureun. TV nu gaduh TV teh sabaraha urang salembur teh. Jangan-jangan pendidikan mereka lebih bagus daripada kita. Maka ayo kita introspeksi dulu, introspeksi diri. Ketika kita menemukan kenapa ya anak saya kok susah disuruh sholat, disuruh ngaji THC gitu, kita introspeksi. Anak kita disuruh ngapalkeun sampai hafid Quran, ari ibuna ngapalkeun teu bisa, Bu. Ari urang nyuruh anak hafal sampai sabaraha juz, ibuna sabaraha juz hafal. Harus kita dulu, Bu, katanya. Walaupun kita tidak seperti anak kita nggak apa-apa, bareng-bareng berproses ya, Bu ya. Anak kita sudah sampai sudah 3 juz, kita hafal juz 30 gitu. Tapi berproses ya. Anak kita 30 juz hafal, kita juz 30 teu naon, tapi yang penting ada upaya untuk kita berproses. Jadi tidak bisa bohong kalau kita ingin anak kita berubah, ingin anak kita soleh kalau kitanya tidak berubah, kalau cara kita mendidiknya juga tidak berubah. Harus dari kita dulu. Ingin anak kita soleh, kita dulu yang soleh. Karena tadi dalam Al-Quran, kalau orang tuanya soleh, maka anaknya akan disusulkan. Ayeuna lamun urang teu aya di surga, bisa teu disusulkan. Paling nanti kita mengharapkan anak kita yang akan menjahit naonnya, mengangkat kita ke surga. Tapi bisa tidak anak kita teu diajarkeun ngadoa, teu diajarkeun istighfar, tiba-tiba bakal istighfar, bakal ngadoakeun urang? Nggak bisa. Jadi harus kita didik, harus kita ajarkan dulu. Maka langkah pertama agar kita mendapatkan anak yang nanti bisa bersama kita di surga adalah didiklah mereka dengan ilmu agama dan dengan ilmu syariat Islam. Karena kita umat Islam. Jadi kalau kita ingin anak kita berubah sesuai dengan syariat Islam, ajarkannya sesuai dengan syariat Islam. Kecuali kalau kita ingin tujuannya beda, budak abi mah hayang jadi profesor, hayang jadi ilmuwan, mangga eta mah silakan. Tapi mungkin nanti ibu bisa merasakan ketika kita sudah meninggal dunia, mereka sibuk. Jangankan mendoakan, jangankan memandikan kita ketika kita meninggal dunia, sibuk tetiasa uyuh-uyuh acan. Aya di luar negeri tetiasa pulang, mereka sukses jadi profesor, mereka sukses jadi pengusaha. Tapi di saat kita menghadap Allah teu aya di sisi urang, ngandalkeun saha? Ngandalkeun batur. Ngundang ustad, ngundang tatanggi, ngundang ustadah untuk ngurus. Tidak diurus sendiri. Padahal seharusnya yang ngurus itu adalah anak-anaknya. Ustadah, ustad mah mendampingi. Ngaetuh eta sok, etana sok, eta lain caricing we. Kolotna mawat di luar budak nama. Diserahkan saja sama orang lain. Nah, itu gambaran. Ya, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah tadi kita harus melaksanakan amanat dari Allah, menjadikan mereka adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berarti didiklah mereka dengan ilmu agama, didiklah mereka dengan akhlak mulia. Ajarkan sejak dini. Kita yang ajarkan, jadikan rumah kita itu adalah madrasah yang pertama dan utama. Makanya kenapa kita di bawah kaki kita itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adanya di bawah telapak kaki kita, karena kita yang harus soleh dulu, kita dulu yang masuk surga. Mal mungkin kita aya di neraka, di handap dampal orang aya surga. Ya. Jadi yang pertama adalah maka didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha. Untuk bisa menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah itu harus kita dulu yang soleh, kita dulu yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua tentu saja kita harus menjadi figur, menjadi teladan, menjadi contoh yang pertama dan utama. Orang tua itu, anak-anak itu tidak hanya membutuhkan, tidak mengikuti omongan kita, Bu. Yang paling diikuti adalah perilaku kita. Jadi jangan salahkan kalau tiba-tiba anak kita hanya dan rasaan mah saya teh mah patahan teh tiah nepi ka jet teh detail gitu. Kudu kieu dicontohan teu. Sing getol ngaji teh. Ibu tiap hari anak kita dianterkeun, disuruh ngaji. Ibu ngajinya berapa kali seminggu? Da kolot mah cukup we sakali saminggu. Keun budak anu tiap hari mah kan gitu ya. Nah itu Bu yang salah. Ari ka budak, keun we budak nu sina soleh, urang mah keun we engke ge da ditulungan ku budak. Kege gaduh budak soleh. Maka ketika orang berbondong-bondong mencari bagaimana cara mendidik anak yang soleh, tapi lupa bagaimana menyolehkan diri. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana menjadikan anak yang soleh, sebetulnya kita harus berupaya bagaimana cara menyolehkan diri kita. Da uyah mah cenah tara TS kaluhur saur orang Sunda. Insya Allah kalau kitanya soleh, Bu, bagaimanapun lingkungan yang ada di lingkungan anak kita, karena kitanya sudah menanamkan sejak dini moal kagoda, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada seorang anak yang soleh karena orang tuanya soleh. Ada di dalam Quran surat Kahfi, Bu, ayat 82. Boleh dibuka surat Kahfi ayat 82. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kapendak, Bu, surat Kahfi ayat ke-18. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini bil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihan fa arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa, Bu, dengan perjalanan Nabi Musa dengan sahabatnya Nabi Yusa bersama berguru kepada siapa? Nabi Khidir. Ibu-ibu masih ingat ya?
mungkin sudah terkenal ini ceritanya. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Yusa ini berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita, anak cucu kita soleh, kita nu soleh, sok perbaiki saja akhlak kita, perilaku kita, amal ibadah kita. Insya Allah kalau kita sudah soleh dan sudah kita upayakan anak-anak kita didik, kita contohin dengan hal-hal yang baik, insya Allah dimanapun dia tinggal akan bisa menjaga diri dan Allah akan menjaganya. Sudah terbukti Bu di ayat surat Kahfi ayat 82 ini. Allah menjaga meskipun dia berada di lingkungan yang tidak baik, meskipun dia berada di dalam lingkungan yang orang-orangnya jahat, orang-orangnya pelit, tapi dia tetap terpelihara. Karena siapa yang memelihara? Allah yang melihara. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ajarkan anak-anak kita agar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenalkan untuk bisa cinta kepada Rasul gimana Bu? Kenalkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat Nabi. Ibu berapa kisah Nabi? 25 Nabi. Sabaraha Nabi nu apal Ibu kisahna? Siapa yang mengajarkan kisah-kisah Nabi kepada anak-anak kita? Guru. Terus Ibu naon anu apal? Pan tadi guru mah sesa urang Bu. Ya, jadi kalau kita sudah merasa tidak mampu, barulah kita serahkan kepada guru, kepada ustadzah. Terus ai urang teu aya nu mampuna, mana atuh ke bagian urangna, karena itu akan dihisab oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban kita itu oleh Allah. Apa yang sudah kamu ajarkan kepada anak kamu? Alhamdulillah macakeun Fatihah, ngajarkeun salat, ngajarkan nabi-nabi teh nabi naon Nabi Muhammad lumayan terus diajarkeun, minimal terang nabi ibuna bapana tos we. Nabi Musa, Nabi Isa, kenalkan, ambil peran Bu, kita dulu, jangan mau kita dikalahkan oleh guru-guru, justru kita yang harus duluan, sudah itu baru ya Allah abdi mung sakieu elmuna, barulah kita serah. Tapi harus ada upaya dari kita untuk menambah ilmu. Abung-abung apalna sakitu teu nambah-nambah cicing we bae da apalna sakitu geus we sakitu ngajarkeunana. Harus terus berkembang, berproses. Ya, karena kata Allah tadi dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lamun ibu elmuna tiasa ngaislamkeun bakal Islam. Tapi lamun ibu tegaduh ilmu keur ngaislamkeun moal jadi Islam. Jadi kita harus punya ilmu untuk bisa membuat anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita tidak punya ilmu, meureun urang teh moal tiasa ngajarkeun tak ka barudak teh. Tidak akan bisa kita mengajarkan anak kita, ngajarkeun salat, sok salat tasbih teu apal, salat tasbih bacaanana. Sok salat istikharah teu apal, salat istikharah kumaha. Gimana kita mau mengajarkan kepada anak kita kalau kitanya sendiri tidak bisa. Jadi kita dulu ya. Selanjutnya besarkan anak-anak kita dengan kasih sayang. Bu, ngadidik anak teh dengan kasih sayang. Ulah popolotot, ulah gampang ambek. Biasanya karena kita mah Bu geus ambek seueur pika keheuleun nya Bu nya di bumi teh pabalatak, pagawean loba keneh ayeuna murang maring kanu aya di rumah, terutama kepada anak. Maka membuat anak kita menjadi tidak nyaman. Imah teh si mama ambek-ambekan wae, cerewen wae, segala diomongkeun kan gitu. Akhirnya anak kita tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, larinya kemana? Ya keluar Bu, mencari tempat yang nyaman. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang kemudian lebih betah berada di luar,
lebih betah bergaul dengan teman-temannya. Karena apa? Karena kita tidak nyaman di rumah, tidak membuat anak kita nyaman. Kumaha atuh antepkeun we sagalana budak rek kumaha belum tentu, Bu. Ya, buat suasana di rumah itu nyaman untuk anak kita. Anak kita ada kesulitan, kita bantu, ada masalah kita dengarkan, curhat dangukeun. Minta pendapat baru kita berikan pendapat. Kadang-kadang anak-anak kita itu hanya sekedar ingin curhat aja. Mama, tadi di sekolah teh menimpi kasebel hoream, da sekolah teh hoream. Cek ibu teh teu meunang kitu, sekolah mah wajib cenah. Budak teh kalau dicarekan manehna meureunnan. Teu bener diajarna, jadi we dicarekan ku guru kan gitu. Cek budak teh, ngadu teh kalah jadi dicarekan. Jadi we horeameun. Padahal ketika curhat, mama hoream sakola teh nya pasti dah. Hoream na aya mama oge ngarti. Jaba loba PR-nya, gitu Bu rasakan. Jadi anak teh nya geuning mama ge ngartieun, urang teh capek gitu. Sudah itu baru, tapi lamun teu sakola naon ilmu di rumah rek naon rek main HP. Nah, baru kita berikan. Ya. Kemudian selanjutnya memberikan tentu saja tadi nafkah yang halal dan toyib ya, nafkah yang halal dan yang baik. Hati-hati karena ternyata kalau kita memberikan rizki yang tidak halal menghambat doa kita, menjadikan darah daging anak-anak kita memakan makanan yang tidak baik. Itu akan berpengaruh Bu. Jadi kurang lamun misalnya nah budak abi popolotot wae nya gampang ambak. Hati-hati, jangan-jangan mungkin ada rizki yang kita berikan kepada anak kita yang tidak halal. Jam sabaraha Bu itu. Kemudian membiasakan istighfar dan doa, mengajarkan anak-anak kita untuk banyak beristighfar dan berdoa. Tentu saja kita ajarkan dulu. Ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang tua nanti di yaumil akhir itu di neraka katanya. Kemudian dia tiba-tiba diangkat oleh Allah dari api neraka itu menjadi masuk ke surga, sampai orang tua itu terkaget-kaget. Nah, saya ya Allah, kenapa saya tiba-tiba dinaikkan ke surga? Itu adalah karena anak kamu yang beristighfar untuk kamu. Tapi tidak mungkin anak kita tidak pernah beristighfar kalau tidak kita ajarkan. Jadi ajarkan istighfar sejak dini. Istighfar, berdoa, memohon kepada Allah. Dan doa orang tua itu adalah doa yang tidak tertolak oleh Allah. Jadi bagaimanapun kondisi apapun, kita punya kekuatan Bu sebetulnya untuk anak-anak kita. Jadi Ibu jangan khawatir, budak abdi teh kana HP wae, ngadoa ke Allah Bu. Ya Allah, saya sudah berusaha mengajarkan agar anak saya itu tidak main HP wae. Tapi kumaha ya Allah, ngadu sama Allah, ngaduna ulah dina medsos. Ibu mah aduh, ngadu dina medsos Bu. Menurut hasil penelitian, ngadu di medsos itu 80% orang yang membaca medsos itu tidak peduli Bu, rugi. Yang 20-nya apa Bu? Yang 20%-nya itu mau puas nyukurin, rugi ya Bu ya. Jadi jangan ngadu di medsos. Ngadulah kepada Allah, karena Allah itu 24 jam siap mendengar curhatan kita. Tengah malam Allah mah siap ngadangukeun urang natibra. Subuh, siang, selalu Allah tuh siap mendengar curhatan kita. Ngadu sama Allah, insya Allah Allah akan mendengar doa kita. Ya, gimana doa untuk anak yang soleh? Mohon doa agar anak kita soleh. Nabi Ibrahim mengajarkan gimana? Rabbi habli minas solihin. Eta doa anu pang pendek-pendek. Rabbi habli minas solihin, Allah berikan saya anak yang soleh. Doa yang lain, Rabbi ja'alni
muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai bapaknya, sebagai imannya orang-orang yang takwa, imamnya orang-orang yang. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam dari para nabi, dari orang-orang yang takwa. Kalau kita diberi jabatan oleh seseorang, gimana kita tanggapannya? Bersyukur ya, alhamdulillah, hatur nuhun. Tapi tidak dengan Ibrahim. Kata Ibrahim, jangan hanya saya ya Allah, anak keturunan saya juga jadikan orang-orang yang takwa. Makanya keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi bapaknya para nabi. Dia punya anak Nabi Ishak, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, beliau mengatakan, aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Berapa puluh tahun Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya menjadi orang yang soleh, dan dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika oleh Allah diberikan sebuah amanat, maka dia ingat sama anak-anaknya. Jangan cuman kita yang soleh, jangan cuma saya yang jadikan imam para nabi, tapi jadikan juga anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh. Nabi Zakaria gimana Bu berdoanya? Rabbi habli thayyibah. Kemudian innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta. Ya, itu adalah doa-doa para nabi. Nabi-nabi pun berdoa kepada Allah. Doakan agar anak-anak kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan terakhir kita adalah tadi, ajarkan istighfar dan doa untuk memohon kepada Allah di saat dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keturunan anak-anak yang soleh. Ibu-ibu, karena waktunya sudah terus luak lagi, ibu-ibu terus daik cicing katingali. Mari kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua yang amanah, bisa melaksanakan amanah Allah, mendidik putra-putri kita menjadi ahli surga, sehingga kita semuanya nanti berkumpul bersama keluarga, bersama tetangga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sibukkan aku dengan kebaikan sampai aku melupakan kesedihan. Ya Allah, penuhi hatiku dengan keyakinan sampai aku lepas dari segala kecemasan dan kekhawatiran. Ya Allah, basuhlah segala lelah sampai aku terus bersemangat dalam amal soleh. Ya Allah, jadikan harapan di hatiku adalah kemaafan darimu sampai aku mampu memaafkan siapapun. Ya Allah, aku tidak punya apapun yang bisa aku banggakan, tapi aku berharap Engkau ridho dengan salah satu kebaikanku, walaupun kebanyakan yang kumiliki adalah dosa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.